bahwa sesungguhnya Tuhan itu sama sekali berbeda dengan alam, karena Dia adalah zat mutlak yang tidak terbatas di luar alam nisbi yang terbatas. Tapi jika dilihat dari nama Tuhan, Tuhan itu musyabah atau serupa dengan alam yang tampak dan banyak. Tuhan itu memiliki 3.000 nama. 1.000 namanya hanya diketahui oleh para malaikat. 1.000 namanya hanya diketahui oleh para nabi. 300 namanya hanya terdapat di dalam kitab Zabur. 300 namanya hanya terdapat di dalam kitab Taurat. 300 namanya hanya terdapat di dalam kitab Injil. 99 namanya hanya terdapat di dalam kitab Al-Quran. Dan 1 namanya lagi disembunyikannya. Hanya Dia yang tahu. Yang menjadi pokok permasalahannya, ramai orang malah mencari tahu, bahkan mengaku sudah tahu 1 nama Tuhan yang disembunyikannya itu. Tapi jika mereka ditanya nama Tuhan yang ke-1000, mereka pasti tidaklah tahu. Dasar sontoloyo. Dan ketahuilah olehmu bahwa Tuhan itu dapat dicintai, tetapi tidak dapat difikirkan, karena Tuhan adalah cinta, pencinta dan yang tercinta. Hanya dengan cinta Tuhan dapat dihampiri dan dipegang. Tapi dengan pikiran tidak, sebab Tuhan bukan untuk difikirkan dengan akal, tetapi untuk dicintai dan dirasakan oleh kolbu. Dan apa yang terlihat di luar dirimu, sebenarnya ada di dalam dirimu. Halik itu adalah Sang Pencipta, sedang makhluk itu adalah ciptaan. Rob itu adalah Tuan. Marbub itu adalah budak. Ilaah itu adalah yang disembah. Maluh itu adalah penyembah. Inilah intisari doktrin yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat menjadi Tuhan, sedang konsep Tuhan bagi sebahagian besar agama-agama dan aliran kepercayaan di muka bumi ini adalah 1. Tuhan kepercayaan. 2. Tuhan dalam kepercayaan. 3. Tuhan yang diciptakan dalam kepercayaan. Ketiga poin di atas adalah Tuhan pengetahuan, Tuhan konsep, atau Tuhan penangkapan persepsi manusia. Tuhan ini bukanlah Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya, tetapi adalah Tuhan ciptaan manusia atau berhala, karena Tuhan itu sedikit pun tidak bisa dikonsepsikan, tidak dapat dikonstitusikan, bahkan tidak dapat dikaji, karena Dia adalah Lisaka Mitzlih, Sayun, atau tidak dapat dimisalkan dengan sesuatu. Karena sehebat apapun akal dan pikiran manusia, dijamin tidak akan pernah mampu untuk menjangkaunya. Contoh kecilnya adalah, seandainya sapi, kuda dan singa mempunyai tangan dan dapat menggambar seperti manusia, sudah pasti kuda akan menggambarkan Tuhan menyerupai kuda. Sapi akan menggambarkan Tuhan seperti sapi. Singa juga akan menggambarkan Tuhan seperti singa. Atau seperti orang Ethiopia mempunyai Tuhan berkulit hitam dan berhidung pesek. Sedangkan orang Trasia mengatakan Tuhan mereka bermata biru dan berambut merah. Atau seperti Datok Raja di Langit. Si Udin, si Parjok, si Paino, si Togar, si Parlan, si Wati, dan si Boymen yang sama Sima serentak lagi membaca buku silat Koping Ho atau buku Wiro Sableng, Kapak Geni 212. Mereka semua pasti akan larut di dalam membaca buku cerita silat tersebut. Tapi mereka semua itu pasti mengalami imajinasi yang berbeda di dalam penghayatan, karakter, tempat, gerakan, dan lainnya. Meskipun mereka semua membaca buku Jang sama, begitu pula lah tentang penangkapan Tuhan. Dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, dijamin tidak satu pun yang sama tentang bentuk dan wujud Tuhan yang sebenarnya. Dari itu janganlah kamu mencari Tuhan di luar batang tubuhmu. Jika itu kamu lakukan, maka samalah artinya kamu dengan ikan di dalam air mencari air. Tapi carilah Tuhan
di dalam batang tubuhmu. Man, arafa, neapes, uevak, ot, arafa, drob, artinya, kenal diri, maka kenallah Tuhan.